Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat satu hal yang sudah sering kita abaikan. Minggu lalu harga dolar kembali naik, kebutuhan pokok naik, di grup WhatsApp, di Instagram, di TikTok, di Twitter, bahkan di media sosial lainnya bermunculan komentar-komentar pedas. Namun 24 jam kemudian berita itu tenggelam. Semua kembali pada aktivitasnya masing-masing, seolah semua akan baik-baik saja. Dan disinilah letak persoalannya. Kita hidup di zaman dengan akses informasi paling mudah dalam sejarah. Kita membaca, kita tahu, kita berkomentar. Namun seringkali pengetahuan itu hanya sampai di kepala, tidak sampai ke tangan, tidak sampai ke tindakan. Kata memiliki daya, tapi daya itu akan hidup jika kita mampu menggerakkannya, jika kita mau menggerakkannya. Kita kembali ke sejarah bangsa ini. Pada tanggal 10 November 1945, Bung Tomo berdiri di depan mikrofon sederhana, tidak membawa senjata berat, ia hanya membawa kata. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang menentukan. Kata-kata tersebut membuat warga Surabaya berani untuk melawan. Puluhan tahun sebelumnya, Tan Malaka menulis, berdiskusi, dan mengajar di pelosok. Ia tidak menunggu memiliki jabatan. Ia memulai dengan apa yang ia bisa saat itu juga. Mereka paham satu hal, kata tanpa tindakan adalah kertas kosong. Dan pada hari ini, kita memiliki alat yang lebih canggih dari mikrofon Bung Tomo. Kita memiliki media sosial, kita memiliki internet, kita memiliki ruang publik untuk berdiskusi. Lalu pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan semua itu? Saya paham yang sering terjadi, ada 3 pola pada kita, mahasiswa. Pertama, kita tahu, tapi kita memilih untuk diam. Harga dolar naik, kita tahu. Kebijakan kampus berubah, kita tahu. Tapi apa yang kita pikirkan? Bukan urusan saya. Jelas dampaknya kepada harga buku, harga UKT, dan kepada makan siang kita sehari-hari. Ini bukan kebodohan, ini apatisme yang dibungkus oleh informasi. Lalu yang kedua, kita paham konsepnya, tapi kita tidak mampu untuk mempraktikannya. Kita dapat berjam-jam mendengarkan podcast atau YouTube tentang kewirausahaan, tapi ketika kita tahu ada teman kita yang sedang membuka usaha di kampus, kita tidak mampir untuk membelinya. Kita paham konsepnya, tapi kita tidak menyentuh kenyataannya. Lalu yang ketiga, kita lantang di media sosial, tetapi kita hilang di dunia nyata. Komentar kita tajam di media sosial, kritik kita keras. Tapi ketika ada forum mahasiswa membahas tentang kebijakan kampus, ruangan itu kosong. Ketika ada pemilihan DMAU tiba, kita memilih untuk golput. Kita berani bersuara di layar, tapi bisu ketika hadir secara langsung. Saya sedang tidak menyalahkan. Saya pun sering terjebak pada pola yang sama. Yang ingin saya katakan adalah, ketika kita ingin mengubah keadaan, maka kita harus berani untuk mulai memindahkan literasi dari kepala ke tindakan.
Caranya tidak rumit. Pertama, baca dengan tujuan. Sebelum kita membaca berita tentang ekonomi di media sosial, kita tanyakan pada diri kita, untuk apa kita membaca ini? Jika untuk memahami, maka pahami sampai tuntas agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh hoax. Lalu yang kedua, buka forum diskusi. Ajak sebanyak-banyaknya teman untuk berdiskusi, karena dengan berdiskusi akan muncul ide-ide besar. Lalu yang ketiga, lakukan satu langkah kecil di minggu ini. Ikut kegiatan UKM di kampus, beli produk teman, ikut forum mahasiswa. Maka perubahan itu tidak lahir dari langkah yang besar. Perubahan itu lahir dari konsistensi langkah yang kecil. Saudara-saudara sekalian, Bung Tomo tidak menunggu menjadi jenderal untuk berpidato. Tan Malaka tidak menunggu menjadi menteri untuk mengajar. Dan kita tidak perlu menunggu menjadi pejabat untuk mulai peduli. Karena masalahnya adalah kita bukan kekurangan orang pintar. Kita kekurangan orang yang mau mengubah sesuatu yang kita tahu menjadi sesuatu yang nyata. Mahasiswa bukanlah penonton sejarah. Mahasiswa adalah yang menulisnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.